Selamat pagi, selamat berjumpa dalam Tuhan Yesus bagi saudara-saudara yang hadir pagi ini. Bahkan juga saudara-saudara yang ada di rumah atau di mana saja yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Puji Tuhan, dari tadi kita sudah menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan begitu luar biasa. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau bicara bagi kita. Saya percaya firman Tuhan itu selalu baru. Amin. Haleluya. Saudara masih ingat apa yang saya bicara minggu lalu? Kita mendengar bersama bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Dan itu jelas. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu judul khotbah saya pagi ini, yaitu hidup untuk melakukan perintah Tuhan. Hidup untuk melakukan perintah Tuhan. Kita akan baca bersama di dalam surat 2 Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Semua bisa buka Alkitab masing-masing. Kalau belum bisa ditayang, saudara siapkan firman Tuhan di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-11. Haleluya. Semua sudah dapat? Sebelah kanan, sebelah kiri, tengah, semua sudah? Amin. Puji Tuhan. 2 Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Haleluya. Ada di layar, kita bisa baca bersama-sama. Mari kita akan baca ayat-ayat ini secara bersama-sama ya. Dalam hitungan 3 kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Dan setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Katakan amin. Haleluya. Lihat kiri kanan dulu. Katakan, Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Kopelan sekali. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Hidup untuk melakukan perintah Tuhan. Pernahkah saudara berpikir, untuk apa saya hidup? Pernahkah saudara bertanya, saya ini sebenarnya hidup ini untuk apa? Apakah hidup saya di dunia ini hanya bisa bekerja, mencari makan, mencari minum, mencari pakai? Dan hanya mungkin sebatas itu. Apakah pernah kita berpikir bahwa saya ini sudah menjadi bagian di dalam panggilan Tuhan. Dan Tuhan sudah menetapkan saya ada di dalam rencananya. Dan kita yakin bahwa kita semua ada di dalam rencana Tuhan. Tidak ada seorang pun pagi ini yang jauh di luar kehendak Tuhan. Kalau saudara dimungkinkan untuk ada pagi ini, bisa memuji, menyembah Tuhan,
bisa mendengarkan firman-Nya, itu pertanda bahwa kita masih ada dalam rencana Tuhan. Katakan amin. Kita masih ada dalam rencana Tuhan. Hidup untuk melakukan perintah Tuhan. Hidup menurut perintah bukanlah tentang kesempurnaan. Ingat ini baik. Hidup menurut perintah Tuhan bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang kerinduan kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita sebagai manusia, kita belum sempurna. Dan tidak ada seorang pun yang bisa sempurna untuk bisa melakukan kehendak Tuhan sepenuhnya. Tetapi yang Tuhan lihat di sini, sejauh mana, sebesar apa kerinduan hati kita untuk mau melakukan kehendak Tuhan. Amin. Sebesar apa hati kita ini rindu untuk melakukan kehendak Tuhan. Hidup menurut perintah Tuhan adalah sebuah perjalanan spiritual. Ingat ini. Hidup menurut perintah Tuhan adalah sebuah perjalanan spiritual yang memerlukan, ada 3 poin besar. Yang memerlukan pertama adalah komitmen. Yang kedua adalah pemahaman. Dan yang ketiga adalah tindakan. Di sini Rasul Yohanes memberikan catatan khusus kepada kita semua. Surat ini sebenarnya ditujukan, kalau kita baca mulai dari pasal 1 ayat 1, di situ ditemukan bahwa surat ini ditujukan kepada seorang ibu. Ibu yang sudah membesarkan anak-anaknya dan masih tetap hidup di dalam kebenaran. Banyak menafsir siapa ibu ini sebenarnya. Namun dari satu sisi saya bisa melihat bahwa ibu ini adalah ibu yang terpilih. Artinya bahwa kita semua adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan keluar dari kegelapan, masuk di dalam terang yang ajaib, masuk di dalam eklesianya Tuhan dengan maksud dan tujuan adalah hidup kita hanya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan di sini menjadi catatan buat kita bahwa apa yang dicatat oleh Rasul Yohanes di dalam surat pertama, kedua, dan ketiga Yohanes jauh sebelumnya juga pernah dicatat oleh Yohanes. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 14. Pasal 14 ayat yang ke-15 firman Allah berkata begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Coba saudara lihat ayat ini sekali lagi. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini catatan yang paling penting buat gereja Tuhan, buat eklesia Tuhan, buat anak-anak Tuhan yang mengambil keputusan untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Di sini Rasul Yohanes memberikan ucapan terima kasih kepada ibu yang sudah membesarkan anak-anaknya, dan dikatakan dalam ayat yang pertama tadi bahwa terima kasih karena separuh dari anak-anakmu masih tetap hidup di dalam kebenaran. Jadi tidak semua orang bisa melakukan ini. Namun orang-orang yang sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, keputusan ini ada di dalam hati. Tuhan, saya mau hidup tetap dalam kebenaran. Dan ini adalah jaminan yang luar biasa. Satu sejarah mencatat, sejak zaman itu dan sampai detik hari ini, orang-orang dari seluruh penjuru dunia yang mengambil keputusan hidup dalam kebenaran siap untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena ketika seseorang percaya Yesus, dia berkatakan, Tuhan, aku mengasihi engkau. Di sini Rasul Yohanes katakan, jikalau engkau, ya di sini dia mencatat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Jikalau engkau mengasihi aku, berarti engkau siap untuk melakukan perintah-perintahku. Saudara, kita semua siap untuk melakukan perintah Tuhan. Kita dipanggil untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita ini, ya.
Kenapa minggu lalu saya banyak bertegas tentang bagaimana hidup kita ini sesungguhnya harus total kepada Tuhan. Bukan separuh untuk dunia, separuh untuk Tuhan. Sebentar untuk Tuhan, sebentar untuk dunia. Memberikan persahabatan dengan dunia, sebentar dengan Tuhan. Tidak seperti itu. Hidup kita ini bukan abu-abu, tetapi sebuah kepastian. Karena di dalam Kristus selalu ada kepastian. Katakan kiri kanan, di dalam Yesus selalu ada kepastian. Dan di dalam Dia jaminan firman-Nya itu ya dan amin. Perintah Tuhan itu ya dan amin. Nah, di sini kita akan belajar melakukan kehendak Tuhan itu seperti apa. Apa itu kehendak Tuhan? Apa itu perintah Tuhan? Haleluya. Ada beberapa prinsip yang akan membantu kita untuk hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa berbicara melakukan kehendak Tuhan bukan berbicara tentang sebuah kesempurnaan, tetapi bagaimana hati kita rindu untuk melakukannya. Nah, di sini ada beberapa prinsip yang harus kita jalani dalam hidup ini untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus kenali apa itu perintah Tuhan. Ajaran Tuhan, di sini kalau kita baca di dalam pertama Yohanes pasal 1 ayat 4 gitu, tentang berbicara tentang ajaran Tuhan, tetap tinggal di dalam ajaran Tuhan. Kalau kita selidiki kembali apa itu ajaran Tuhan, Tuhan selalu mengajar dua perkara yang paling besar, yaitu perintah dan larangan. Kalau kita berbicara tentang hukum Tuhan, adalah kita berbicara tentang perintah. Kita berbicara tentang perintah dan larangan. Kalau kita selidiki di dalam bagian firman Tuhan, di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 17. Simak ini baik-baik. Di sana Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Dan ini adalah hukum yang tidak bisa berubah. Sampai hari ini, bukan untuk perjanjian lama saja. Firman Tuhan katakan ini turun-temurun. Berarti ke-10 firman yang Tuhan berikan kepada Musa di Gunung Sinai, di dalam 2 loh batu itu, bukan untuk masa perjanjian lama. Ingatin baik. Firman Tuhan itu bagi kita semua, dan perintah itu bagi kita semua. Perintah dan larangan. Hukum berbicara tentang hukum Tuhan. Nah, di sini kita akan melihat bagian ini bahwa apa yang Tuhan catat di sana. Kita mengenali perintah Tuhan, kita perlu mengenali apa yang Tuhan perintahkan. 10 perintah yang dikenal juga dengan 10 firman atau moral law. Di sini berbicara tentang hukum moral yang diberikan kepada manusia. Jadi ini diberikan kepada manusia. Bukan kepada binatang, bukan kepada hewan, tumbuh-tumbuhan. Tetapi hukum ini diberikan kepada manusia. Coba kalau kita selidiki. Kalau sekarang saya tanya anak-anak, saudara-saudara, apakah saudara masih ingat 10 firman? Jangan-jangan selupa. Saya bisa minta ditayangkan Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 17. Kita akan lihat bagian ini. Kita akan lihat hukum Tuhan. Hukum yang pertama, Tuhan mengucapkan firman ini. Yang pertama, perintah yang pertama, apakah masih ingat? Masih ingat hukum yang pertama? Pasti banyak selupa. Ini berbahaya dan sangat berbahaya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan taruh standar yang tertinggi. Tuhan, nama di atas segala nama. Prioritaskan Tuhan punya nama itu lebih tinggi dari semua. Dan Tuhan tidak mau diduakan. Minggu lalu saya banyak tekankan itu. Allah yang cemburu. Dia tidak mau ada ilah lain di dalam hidup kita. Saya harap pagi ini jangan ada ilah-ilah lain yang saudara sembah. Jangan sampai di gereja menyembah Tuhan, di luar sembah ilah-ilah lain. Masih ada tali kain hitam merah kuning. Ya. Masih ada sesuatu yang disimpan, diikat erat. Ya, saya harap kalau ada bertobat cepat-cepat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Kita cepat saja. Kemudian yang kedua apa? Itu dia sambungan, ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan menyembah. Kemudian yang berikut. Ayo next ayat yang selanjutnya. Jangan sujud menyembah. Ya, oke lanjut lagi. Ayat yang ke-6.
Oke, lanjut lagi. Ayat yang berikut. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ini perintah. Kalau sekarang ini banyak ajaran-ajaran seperti ini ya. Jangan kita ajarkan anak-anak kita dengan kata jangan, jangan, jangan. Jangan bikin itu, jangan bikin ini, jangan begini ya, jangan begini ya. Lalu orang mulai protes begini. Jangan ada kata jangan untuk mendidik anak-anak. Siapa bilang? Dari awal Tuhan sudah berikan ini bagi kita. Jangan, kata jangan. Jadi itu seperti dia berputar, berbalik. Ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kemudian yang berikut. Ingatlah dan kuduskanlah hari. Kemudian yang berikut. Hormatilah ayahmu dan ibumu, itu adalah hukum yang keberapa? Pagi ini saya mau belajar seperti sekolah minggu saja. Karena saya tahu ini pasti ada banyak yang tidak tahu tentang 10 hukum ini. Kalau suruh hafal dari yang pertama sampai terakhir pasti tidak akan bisa tahu. Jarang-jarang 1, 2, 3 bisa tahu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kemudian jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta dan tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah 10 hukum. 10 hukum yang Tuhan berikan kepada orang-orang Israel pada masa itu. Dan kita yang hidup pada zaman ini pun juga hukum ini tetap berlaku. Namun kita bersyukur karena oleh pengorbanan Kristus, Yesus mati di salib, mematahkan segala kutuk dosa dan menjadikan kita anak-anak Tuhan yang bisa menyembah Dia, berseru, memanggil Dia ya Aba ya Bapa. Sehingga di dalam berbagai perbincangan Tuhan Yesus berkata, orang-orang Farisi ahli Taurat berkata, pada masa itu mereka menentang Yesus, mereka kasih pertanyaan-pertanyaan yang bisa memojokkan Yesus tentang hukum itu seperti apa. Namun Yesus memberikan begini bagi mereka, bahwa hukum itu sudah diberikan dalam 2 bagian yang paling kuat yang menjadi akurat, yaitu bagaimana mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi kalau kita baca di dalam 10 hukum dari Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, hukum yang pertama sampai hukum yang keempat itu berbicara tentang hubungan kita, tentang umat manusia dengan Allah. Selanjutnya hukum yang kelima sampai yang terakhir adalah tentang hubungan manusia dengan manusia. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itu hukum yang sudah menjadi harga mati bagi semua orang percaya. Sehingga di dalam firman Tuhan kalau kita baca di dalam Lukas pasal 10 ayat 27 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sudah Tuhan Yesus sendiri menyatukan itu menjadi 2 hukum yang paling terutama, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Itu adalah perintah. Barang siapa yang mengasihi aku, ia akan melakukan perintah-perintahku. Ia akan melakukan perintah-perintahku. Jadi bagaimana untuk kita bisa melakukan? Kita harus kenal dulu apa itu perintah Tuhan. Ajaran firman Tuhan akan selalu membawa kita untuk tahu persis tentang ajaran-ajaran yang selalu membawa kita kepada kebenaran. Itu ajaran Tuhan yang tidak boleh kita lupa sama sekali. Berjalan siang malam, ingat tetap hidup tentang kebenaran. Melakukan perintah Tuhan. Melakukan larangan Tuhan. Kalau Tuhan bilang perintah berarti mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan katakan larangan berarti jangan bikin itu, jangan bikin ini. Kata larangan selalu ada kata jangan. Kata perintah akan selalu katakan lakukanlah, lakukanlah. Jadi kita siap untuk lakukan itu. Nah, orang percaya harus siap untuk lakukan itu. Sekalipun kita ada hidup di dunia, tapi kita minta. Jadi kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 14, pasal 15, Tuhan bilang ulang-ulang kali, jikalau engkau mengasihi aku,
kamu akan melakukan perintahku. Lalu Tuhan bilang lanjut lagi, Tuhan akan kasih Roh Kudus buat kita untuk tolong kita. Jadi kita sebagai manusia, kita ini tidak sempurna untuk bisa melakukan semua. Tetapi ingat satu hal, bahwa ada Roh Kudus yang menjadi penolong buat kita. Untuk menuntun kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita. Di luar itu tidak bisa. Dengan kekuatan kita, dengan akal budi kita, dengan kemampuan kita, kita terbatas. Kita perlu kekuatan Roh Kudus. Kenapa Rasul Paulus banyak mencatat? Supaya kita senantiasa minta kepada Roh Kudus. Bilang Roh Kudus tolong kita di dalam doa-doa kita. Roh Kudus tuntun kita untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Karena keinginan daging dan keinginan roh selalu berlawanan. Kita mau melakukan kehendak Tuhan, selalu datang keinginan ini untuk tidak melakukan. Kita rindu untuk melakukan ini, tetapi selalu saja setan membawa pemikiran kita untuk melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kita membutuhkan Roh Kudus setiap hari. Katakan amin. Saudara, apakah saudara masih minta Roh Kudus tolong saudara hari ini? Amin. Amin. Kita perlu Roh Kudus tolong kita. Kenapa Tuhan harus utus Roh Kudus? Roh Kudus itu sahabat, penolong. Dia pembela kita. Dia penghibur kita. Dia yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Nah itu. Untuk bisa melakukan ini hanya Roh Kudus yang bisa tolong. Roh Kudus saja. Oleh sebab itu setiap hari kita minta Roh Kudus pimpin kita. Supaya jangan kedagingan melebihi kehidupan kita. Kita lakukan yang daging-daging saja. Tapi ingat ada Roh Kudus yang akan menolong kita, menuntun kita untuk melakukan kebenaran. Minta Roh Kudus tolong terus. Ya. Ada dalam masalah, persoalan, minta Roh Kudus tolong. Katakan amin. Jangan cepat-cepat cari tali. Sekarang orang banyak cari tali. Sudah tahu tali? Sekarang lagi jadi trending topik di media sosial. Banyak suami-suami, banyak laki-laki, bukan suami. Laki-laki ada masalah cari tali. Sudah berapa banyak yang kita lihat cari tali. Gantung diri. Ketika saya ikuti berita di media sosial, ternyata terjadi di dunia nyata kita di Ambon juga. Beberapa hari kemarin ada seorang anak dari Saparua kalau tidak salah. Gantung diri, cari tali, putus cinta. Pacarnya waktu mau menikah kasih surat undangan, akhirnya laki-laki masuk di kamar gantung diri. Cari tali. Anak-anak muda hati-hati. Ini adalah cara-cara setan untuk mau menghancurkan anak-anak muda. Paling luar biasa hari-hari ini kita lihat. Orang tua hampir jarang. Anak-anak muda yang banyak cari tali untuk akhiri semua. Hei anak-anak muda, ada masalah, cari Tuhan. Curhat dengan orang yang bisa dipercayai. Ada orang tua, ada saudara, ada hamba Tuhan. Bukan cari tali. Mereka berpikir cari tali itu sudah selesai. Masih ada. Engkau punya tempat yang lebih celaka lagi. Jadi, halo yang ada di sebelah kanan. Ada suara-suara. Ada masalah, cari Tuhan. Katakan kiri kanan. Ada masalah, cari Tuhan. Orang-orang muda. Ada masalah, cari Tuhan. Jangan cari tali. Tali-tali banyak laku di toko. Saudara, ini terjadi. Ini fakta, bukan cerita omong-omong. Ini fakta. Hampir setiap kali seperti itu. Dan sampai orang bilang begini, mungkinkah ini musimnya? Banyak saya waktu saya ke pasar saya dengar banyak ibu-ibu cerita. Aduh hari-hari ini kami tidak bisa terlepas dari hubungi anak-anak. Sampai kadang-kadang anak-anak bilang begini, hei mama Nyanto kenapa? Satu hari ini mama telepon beta tidak tahu berapa kali. Tanya di mana, ada di posisi mana, ada di mana. Takut jangan sampai terjadi sesuatu. Karena jalan keluar untuk orang-orang muda, tali. Saya harap
kita masih ada punya Tuhan. Cari tali itu bukan akhir segalanya, saudara. Cari Tuhan, di sana ada jawaban yang pasti. Ada jawaban yang pasti. Oleh sebab itu belajar, tinggal dalam ajaran firman. Di sini Yohanes mencatat supaya kita tetap tinggal di dalam ajaran firman Tuhan. Kalau melenceng keluar, pasti sembarangan saja kita mau bikin apa. Karena firman Allah tidak hidup di dalam kita. Minggu yang lalu saya bicara tekan banyak sekali tentang bagaimana kita menjadi firman Tuhan sebagai standar tertinggi. Kalau kita terlepas dari firman, kacau balau hidup kita. Kita akan bikin hidup ini sembarang saja. Kita akan tempatkan hidup kita ini apa sih yang kita mau bikin sembarang saja. Tetapi kalau orang yang menghidupi firman, dia akan tahu persis apa yang seharusnya saya lakukan. Katakan amin. Haleluya. Jadi kalau ada sesuatu, cari Tuhan lebih utama dari semua. Prioritaskan Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Cari Tuhan. Serukan namanya. Kenapa Tuhan bilang, marilah kepadaku hai kamu semua yang letih lesu berbeban berat. Tuhan bilang datang kepada Tuhan, bukan datang kepada yang lain. Datang kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini masih ada di antara kita yang masih belum tahu kunci ini, ya sadar bahwa Tuhan sudah pernah berkata, datang kepada Tuhan di saat engkau ada beban berat. Jadi kembali Rasul Yohanes menekankan untuk bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Yang pertama kita harus kenali dulu apa yang menjadi perintah. Tadi sudah saya jelaskan itu sedikit sekali. Tapi mari kita terus belajar apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi ajaran Tuhan buat kita. Supaya kita jangan keliru dalam hidup ini. Yang kedua itu kita harus paham makna dari perintah Tuhan. Jadi tidak cukup hanya mengetahui perintah. Tetapi kita juga harus pahami maknanya dalam hidup kita. Misalnya begini. Perintah untuk tidak mencuri. Jangan mencuri. Jangan membunuh dan sebagainya. Itu bukan saja tentang bagaimana kalau orang bicara tentang jangan mencuri. Itu bukan saja tentang mengambil barang orang lain secara fisik. Tetapi juga tentang integritas dan kejujuran kita. Itu yang paling penting. Amin. Itu yang paling penting. Jadi semua itu kembali kepada hati kita. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Itu kembali kepada diri kita ini. Karena berbicara tentang hukum-hukum yang terakhir antara 5 sampai 10. Itu berbicara tentang hidup manusia. Kita, diri dan sesama. Jadi kalau saudara berzina, berarti saudara mencemari hidupmu sendiri dan juga orang lain. Ini baik-baik. Berzina, berselingkuh, ini kan zaman edan sekarang ini. Jadi berhati-hati. Halo, katakan amin. Ini bukan hal yang biasa. Ini harus kita waspadai dalam hidup ini. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh. Jadi berbicara tentang integritas diri kita sebagai anak Tuhan. Ya. Karena kita melakukan perintah Tuhan bukan untuk apa ya sebagai sesuatu yang bisa membuat bahwa kita ini hebat, kita luar biasa. Tetapi tentang bagaimana kita memampukan kehidupan kita untuk bisa melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Itu prinsipnya, amin. Sebab firman Allah berkata, hidupku yang aku hidupi sekarang bukan aku lagi. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau Kristus hidup berarti dia sudah bertata dalam hati kita. Dia menjadi raja dalam hidup kita. Kalau dia menjadi raja dalam hidup kita, kita ini adalah hamba. Berarti kita siap untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Amin. Belajar untuk melakukan perintah Tuhan. Saudara, mari miringkan telinga saudara selalu untuk dengar apa yang Tuhan bicara. Jangan kasih miring telinga untuk lebih banyak dunia berbicara kepada saudara. Tetapi miringkan, kasih telinga buat Tuhan berbicara lebih besar, lebih banyak dalam hidup saudara. Karena kalau kita kasih telinga kita untuk Tuhan bicara lebih besar, lebih banyak, maka potensi kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak buat kita itu lebih besar.
Tetapi kalau kita lebih cenderung untuk dengar dunia bicara lebih kuat, maka akan sangat kecil potensi untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Garis bawah ini. Sangat kecil. Oleh sebab itu kenapa persahabatan dengan dunia adalah musuh Allah. Tuhan tidak mau kita bersahabat dengan dunia lebih kencan daripada Tuhan. Sehingga kalau kita lebih bersahabat dengan dunia kencang, maka sulit sekali untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan sulit untuk kita bisa mengasihi Tuhan. Itu ajaran yang paling penting yang harus ada buat kita hari-hari terakhir. Saudara tahu, kita ini hidup pada hari-hari terakhir. Jangan kita anggap semua biasa-biasa saja. Ingat sekali lagi, satu saat nanti kita tidak pernah tahu Tuhan Yesus datang kembali, terjadi keangkatan. Rapture itu kapan kita tidak pernah tahu. Siang atau ke malam atau tengah malam. Firman Tuhan hanya bilang begini. Dua orang yang ada di tempat tidur, satu pergi, satu tinggal. Dua orang yang ada di ladang, satu pergi, satu tinggal. Artinya apa? Bahwa hidup kita harus tetap siuman. Kita tidak pernah tahu detik saatnya Tuhan datang. Jadi harus siap-siap. Jangan sampai Tuhan datang, saudara ada hidup di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan dan sebagainya dan sebagainya. Hidup tidak mau melakukan perintah Tuhan. Hidup sembarangan saja, suka ikut suka. Yang mabuk tinggal pamabuk, yang judi tinggal judi. Segala macam bikin saja. Yang bersinah tetap bersinah, yang pencuri tetap pencuri. Hei, kita semua ini gereja Tuhan, anak-anak Tuhan harus waspada. Lalu bertobat cepat-cepat, jangan sampai terlambat. Ingat ini. Cepat-cepat bertobat, jangan sampai terlambat. Rasul Yohanes mencatat ini. Ini surat yang dia catat. Terakhir dari bagian-bagian apa yang Tuhan bicara buat dia. Tetap tinggal dalam ajaran Tuhan. Tetap tinggal dalam ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan, banyak hal berbicara kalau kita berbicara ajaran Tuhan. Tentang kekudusan. Apalagi tentang kebenaran. Tentang hidup di dalam ketabahan, kesabaran, hidup di dalam melakukan kehendak Tuhan, macam-macam yang Tuhan bicara. Jadi kalau ajaran Tuhan itu kita pegang dengan sungguh-sungguh, kita pasti akan bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, aku ini lemah lembut. Jadi segala sesuatu yang kita melakukan, mungkin kita merasa terlalu berat. Tetapi ingat sekali lagi apa yang Tuhan katakan, pikulah kuk. Belajar dari Tuhan Yesus. Belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu lemah lembut. Di saat kita salah, di saat kita melakukan hal yang mungkin menyakiti Tuhan, Tuhan selalu tegur kita dan Tuhan akan bawa kita kembali untuk mendekat kepada Dia. Di saat kita mulai melenceng dari Tuhan, Tuhan selalu tegur kita untuk kembali kepada Dia. Di saat kita mulai melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, kadang-kadang cemeti itu datang buat kita. Barang siapa aku kasihi, ia aku hajar, dia aku tegur. Amin. Saudara, kita mau melakukan kehendak Tuhan, kita harus siap. Terkadang-kadang Tuhan saya tidak mampu. Terkadang Tuhan ampuni saya, Tuhan saya sudah melakukan ini, melakukan itu. Lalu kalau lebih-lebih Tuhan sudah begitu banyak kasih kesempatan, lalu kita mempermainkan Tuhan, hati-hati. Mau bertobat itu bertobat betul. Bertobat itu dua versi. Bertobat yang pertama ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari itu dia ada di hati kita. Itu pertobatan yang pertama. Pertobatan yang berikut itu setiap hari. Bertobat setiap hari. Jangan sampai orang bilang bertobat satu kali. Lalu hidup selanjutnya seperti apa? Jadi mari tinggalkan semua beban-beban yang begitu merintangi kita. Beban-beban dosa yang merintangi, yang jadi beban supaya ketemu itu lebih melangkah maju di dalam Tuhan Yesus. Amin. Melangkah maju. Kalau kita sudah tahu apa itu perintah Tuhan, kita pahami betul apa maknanya dalam hidup kita. Saudara, kita akan menjadi orang-orang Kristen bukan gampang-gampang. Tetapi kita akan menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang militan di dalam Tuhan. Bahkan sampai keluar dunia sekalipun. Karena warna kita sama, ingat ini. Warna kita sama. Kalau di gereja putih, di luar juga putih. Amin.
Jangan sampai di gereja putih, di luar merah, coklat, hitam, kelabu dan sebagainya. Lalu orang tidak pernah tahu orang ini dia bergereja atau tidak. Orang ini dia ada di mana, posisinya dia seperti apa. Orang bertanya-tanya. Jadi serahkan hidup per Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Orang tua, anak-anak muda, serahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Jangan main-main. Ini bukan lagi kesempatan buat kita main-main. Saya sudah bicara kemarin. Kalau semua kita yang ada di sini, standar firman Tuhan menjadi bagian kita, maka pendeta, gembala tidak akan susah-susah untuk urus masalah setiap hari. Tidak akan urus masalah tiap hari dalam gereja. Karena semua anak orang percaya kan? Kalau saya ada di sini, saudara semua di situ. Bukan saja saya yang pegang Alkitab. Saudara juga pegang Alkitab. Apakah kita berbeda? Kita sama. Saudara punya Alkitab, saya juga punya Alkitab. Saya belajar tentang Yesus, saudara juga belajar tentang Yesus. Saudara belajar tentang acaranya, saya juga di sini belajar tentang acaranya. Sehingga kita tidak ada punya celah untuk tuduh sana, tuduh sini. Hakimi sana, hakimi sini. Gosip itu, gosip sini. Saya harap supaya mulu-mulu lancang yang suka gosip-gosip itu dia bertobat tempo. Sekarang ada tutorial untuk cuci mulut-mulut. Buka di Google, buka di YouTube ada. Khususnya untuk perempuan-perempuan ada tutorialnya. Buka saja, pulang sama buka di YouTube lalu lihat. Untuk bersihkan mulut-mulut yang suka gosip, suka cerita orang sana sini, sana sini. Tidak cerita firman, tidak bersaksi. Ini sudah tahun 2025. Amin. Luciana tertawa saja. Memang kita sudah di tahun 2025. Saya kemarin bilang yang angin-angin yang banyak di sini semua harus buang di tahun 2025. Kalau sekarang ada batu-batu di sini, buang semuanya. Amin. Jangan pergi gereja bawa batu, pergi gereja bawa angin. Di rumah bawa batu, di rumah bawa angin. Lama-lama jadi batu angin. Tahu batu angin? Nanti di rumah sana ada di pastoris itu ada batu angin banyak. Saya yakin kalau tidak ada batu-batu dan angin-angin, Bapak Gembala tidak pusing-pusing urus. Tapi saya percaya hari ini angin-angin dan batu-batu sudah mulai berkurang. Amin. Yang belum bilang amin berarti dia masih ada batu dan angin. Haleluya. Supaya kehidupan kita ini benar-benar mencerminkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan perintah-perintahku. Kita akan lihat ada satu ayat lagi. Yohanes pasal 14 ayat 21. Bisa ditanya Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Ingat ini. Barang siapa pegang perintah dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Haleluya. Ini ulang-ulang. Mengasihi Tuhan, siap melakukan perintahnya. Ya. Saudara jangan takut jangan takut dengan pendeta, jangan takut dengan siapapun. Saudara yang penting perlu tuh takut Tuhan. Kalau saudara takut pendeta, takut manusia, saudara pasti akan lihat-lihat dulu. Saudara akan selidiki dulu, saudara akan lihat mana yang saya mau bikin, mana yang saya mau bikin. Tetapi kalau saudara
benar-benar tahu ya, bahwa saya ini mengasihi Tuhan dan saya siap melakukan itu. Bukan supaya orang lain menilai saya. Bukan orang lain menilai. Penilaian itu datang dari atas. Amin. Penilaian itu datang dari atas. Jadi konsep yang pertama tadi itu kita harus kenali perintah. Yang kedua, konsep yang kedua yaitu kita harus paham betul apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan kemudian yang konsep yang ketiga atau prinsip yang ketiga itu kita siap melakukannya. Kalau kita sudah tahu, kita lakukan. Jangan kita sudah tahu, kita pura-pura tidak tahu. Sebenarnya kita ini sudah tahu, tetapi kadang-kadang kita pura-pura tidak tahu. Orang bilang firman Tuhan begini, lebih baik kita tidak tahu sama sekali. Lalu kita tidak lakukan itu. Tetapi kalau kita sudah tahu dan kita tidak lakukan, kita berdosa. Ingat itu baik-baik saudara. Jadi kita semua yang ada di sini yang berkumpul hari ini, kita banyak tahu. Sehingga firman Tuhan bilang hati-hati. Ya. Penghakiman pertama itu datang itu bukan untuk manusia duniawi. Penghakiman pertama itu datang bagi gereja. Kita dihakimi pertama karena kita yang tahu lebih banyak. Jangan sampai kita yang tahu lebih banyak ini kita binasa. Karena kita pura-pura tidak tahu. Kita sudah tahu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Jangan melakukan tipu, dusta dan sebagainya. Tapi kita melakukannya. Lebih baik orang yang tidak tahu, lalu dia lakukan. Tapi ingat baik-baik, kita sudah tahu. Pagi ini ada yang sudah terima Yesus 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini bukan orang-orang baru. Ya. Orang bilang kita ini putus pusa dengan kekristenan. Tetapi apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan atau belum? Ingat ini baik-baik. Dan mari kita terus belajar. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, kita harus siap untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan buat kita. Amin. Perintah Tuhan itu tidak berat. Tuhan akan menolong kita. Tuhan pasti menolong. Orang tua, anak-anak muda, semua level generasi. Ingat sekali lagi kita sudah hidup pada zaman hari-hari yang paling terakhir. Tetap tinggal dalam ajaran yang benar. Kenapa surat ini ditulis? Karena timbul ajaran-ajaran palsu. Nabi-nabi palsu sudah bermunculan di mana-mana. Ajaran-ajaran yang menyesatkan sudah menyusup masuk dalam gereja. Dan sebenarnya antikristus itu ada di antara kita. Pulang baca di dalam surat Yohanes. Mereka ada di antara kita. Tetapi mereka tidak sama dengan kita. Ada antikristus itu muncul dari banyak dalam gereja Tuhan. Antikristus, antikris itu banyak di mana-mana di seluruh dunia. Cuma nanti kita akan tunggu saja pemimpin yang asli yang sebenarnya seperti apa. Dia akan mendirikan kerajaannya seperti apa. Itu yang pasti akan terjadi. Namun ingat baik, antikris itu muncul di antara kita. Jadi berhati-hati. Bergereja yang betul. Ikut Tuhan yang betul. Bertobat yang betul. Katakan amin. Itu yang harus siap. Ya. Gereja Tuhan harus siap untuk itu. Sehingga ketika saatnya tiba, sangkakala berbunyi, kedapatan kita tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Ayat yang terakhir. Yohanes pasal 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku.
Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Perintahnya yaitu kalau kita baca di sana perintah supaya saling mengasihi. Itu paling penting. Jadi poinnya yang kita angkat pagi hari ini. Kasih itu. Kasih yang terlebih besar dari segala-galanya. Tuhan sudah mengasihi kita. Dia mengorbankan dirinya sampai mati di salib. Karena dia mengasihi kita. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Firman Tuhan berkata tadi. Barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan perintah-perintahku.